muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Shalom. Masih loyal. Salam. Shalom. Hari baru. Harapan baru. Puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah meninggalkan bulan 5 ya. Sekarang kita sudah masuk di bulan 6. Kalau kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang besar yang Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami Tuhan umat-umat-Mu untuk kami beribadah kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Kalau kami ada sampai sore ini Tuhan, karena kebaikan-Mu. Dan pada sore ini Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Kami percaya Allah kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. tak
sakaralaba Yesus. Koramata kiralama sekiralaba Yesus. Roh Kudus bekerja di antara kami. Roh Kudus mengurapi kami semua ya Bapa. Ini kami ya Tuhan. Kami siap beribadah kepadamu. Kami siap beri pujian kami kepadamu. Akan kami siap dengar firman-Mu, dengar suara-Mu pada sore ini. Berkati dan urapi kami semua ya Allah. Kuduskan kami, layakkan kami untuk terima kuasa-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami sore hari ini. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita tetap naikkan pujian kita. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Sama-sama kita katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu ya Yesus. Yesus gunung batu di dunia. Amin. Di dunia. Oh di dunia, Ya Yesus gunung batu di dunia. tempat perlindungan teguh. Mari jemaat kita undang baca berdiri lagi. Malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap. Ya takutmu lenyap. Siapa? Tuhanlah perlindungan. Amin ya Yesus. Yesus gunung batu di dunia. Oh di dunia, di dunia, Ya Yesus gunung batu di dunia. tempat perlindungan teguh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pujian ini luar biasa. Amin. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah pada sore hari ini? Ya, tapi kalau kita ada, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita katakan lagi, walaupun masalah ada dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu ya Yesus. Yesus gunung batu di dunia. Di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia. tempat perlindungan teguh ya Yesus ya. Yesus gunung batu di dunia. Oh di dunia, Di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. tempat perlindungan teguh. Sekali lagi, tempat perlindungan teguh. Sekali lagi, tempat perlindungan teguh. Amin. Lagu ini lagu lama ya. Amin. Tapi apapun masalah kita punya Yesus. Amin, yang tidak pernah lekang oleh waktu. Hanya Kau Tuhan, milikku di bumi di surga. Amin. Haleluya. Amin. Walaupun kita punya masalah, punya tantangan, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Dengan iman kita katakan, tiada yang ku ingin di bumi, hanya
sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Amin Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Allah sumber kekuatan kita. Amin. Kita hidup bagi Tuhan. Amin. Kita hanya dengar apa kata firman Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Haleluya. Amin. Dia sudah turun sebagai manusia dan dia sudah kembali naik ke dalam kerajaan surga. Firman-Nya diberikan kepada kita. Lakukanlah. Haleluya. Haleluya. Kita katakan sama-sama, Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, Tuhan tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus adonanku adalah pilihan. Amin. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
Jangan mau kompromi. Haleluya. Karena saat kita tidak pernah kompromi, saya percaya pasti tidak ada yang pernah terlambat pertolongan Tuhan. Saat kita hanya dengar apa kata firman Tuhan, Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Kami percaya firman-Mu berkuasa ya Tuhan. Amin. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Amin. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jam.
bernubuat. Kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Amin. Jadi generasi itu seutuhnya, betul ya? Dari mulai yang paling kecil sampai kita yang sudah tua. Haleluya. Udah paham ya? Jadi kalau bicara tentang generasi, kalau ada khotbah saudara dengar generasi, itu saya tuh generasi. Ketika Pantekosta terjadi dan Roh Kudus katanya dicurahkan, dan Petrus mengutip ayat ini dan apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel sebelumnya bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua manusia, yaitu kepada anak-anak katanya, kepada anak-anak muda, anak remaja, dan selanjutnya kepada orang tua. Dan melalui ayat inilah kita semakin memahami bahwa generasi itu bukan hanya bicara tentang anak-anak muda, anak-anak remaja, atau anak-anak sekolah minggu. Tapi generasi itu bicara tentang saya dan saudara. Amin. Bahkan mungkin yang kita sudah lanjut usianya. Kalau kanannya, hari-hari ini setiap kita semua itu baik anak-anak, baik orang muda, baik orang tua, akan sama-sama masuk dalam kegerakan Tuhan yang berikutnya. Amin. Saya ulang-ulang bahwa hari-hari ini ada kegerakan yang terjadi. Jadi kegerakan Tuhan itu bukan program. Program itu hanya dilakukan sebagian gereja, 2 bagian gereja. Tapi kegerakan itu saudara mau nggak ambil apa enggak, mau buat apa enggak, kegerakan tetap terjadi. Jadi saudara mau nggak ada di situ, kegerakannya tetap terjadi. Tapi saya berdoa kita semua ada di situ. Amin. Masuk dalam kegerakan yang terjadi hari-hari ini. Sehingga kegerakan itu terjadi bukan hanya di tempat-tempat yang lain, tapi juga di tengah-tengah bangsa kita. Dan kalau terjadi di tengah-tengah bangsa kita, maka saya dan saudara pun ada di situ. Amin. Amin. Ketika nanti dia hadir di tengah-tengah Indonesia, kegerakan itu datang ke sini, maka kita pun ada di situ. Ingat baik-baik, kegerakan itu yang membuat kita ada di dalam rencana Tuhan. Ketahuilah saudara, bahwa saya dan saudara itu sangat penting di dalam kerajaan Allah. Betul ya? Setiap kita penting dalam kerajaan Allah. Sehingga jangan pernah berpikir, saya udah tua, udah gak tahu lagi apa yang mau dilakukan. Udah lansia, aduh kaki aja jalan udah sulit, mau disuruh melayani. Tuhan enggak. Yang penting kamu tuh orang yang paling penting di dalam kerajaan Allah. Amin. Mau orang tua, mau orang muda, mau yang siapapun di antara kita. Kata Tuhan, setiap kita adalah penting dalam kerajaan Allah. Bilang sama saya ini penting dalam kerajaan Tuhan. Amin. Buktinya apa? Buktinya apa sih? Saya penting. Buktinya yang tadi saya sebut di awal. Buktinya sampai hari ini saya belum dipanggil sama Tuhan. Amin. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun masih belum dipanggil Tuhan. 80 tahun belum dipanggil Tuhan. Berarti masih ada rencana Tuhan. Amin. Masih satu bagian dalam rencana Tuhan. Bukti apa lagi, saudara? Berarti Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk masuk dalam kegerakan itu. Bukti di Alkitab ada nggak? Ada. Sebelum terjadi, saudara baca saja nanti, cari ayatnya di dalam Kejadian. Belum terjadi Allah menghancurkan Sodom dan Gomora, dikatakan kisah Sodom dan Gomora, kisah yang sangat kelam. Sampai-sampai bilang Tuhan nggak mau langsung musnahkan Sodom dan Gomora. Itu yang luar biasa. Tapi Tuhan beritahukan dulu. Sama-sama bilang sama saya, beritahukan dulu. Sama siapa? Sama yang namanya Abraham. Sudah lanjut nggak usianya? Sudah. Diberitahukan sama Abraham. Apa yang menjadi rencananya Tuhan atas Sodom dan Gomora. Jadi itu bukti bahwa sesungguhnya Tuhan selalu menganggap setiap kita pribadi lepas pribadi harus masuk dalam rencananya. Harus masuk dalam kegerakannya yang Tuhan ingin kerjakan. Nah, sekarang kita akan lihat bagian ayat kita yang menjadi tema kita hari ini. Roma 4 ayat 11 sampai 12. Roma 4 ayat 11 sampai 12. Sama-sama sama-sama mengatakan ayat ini. Kita ucapkan ayat ini. 1, 2, dan 3. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran. Berdasarkan apa? Iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat.
yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti, perhatikan baik-baik ini, garis bawahi, jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Abraham dikatakan berjalan dengan imannya, dan Abraham juga meninggalkan jejak imannya. Apa yang ditinggalkan oleh Abraham? Jejak-jejak imannya. Apa yang ditinggalkan oleh Abraham? Jejak-jejak yang benar untuk kita ikuti sampai hari ini. Amin. Di zaman sekarang kita itu bergaulnya dengan sosial media. Mau tidak mau orang tua, anak muda bergaul dengan sosial media. Bahkan saya lihatin di sosial media yang paling heboh sebenarnya orang tua. Kalau udah mulai kenal sosial media, aktif banget. Lebih aktif dari kita yang masih muda. Lebih aktif joget sana, goyang sini, kumpul sana. Pasti selalu sosial media. Ya nggak apa-apa lah, biar jadi sehat. Nah, karena kita aktif dalam sosial media, kadang-kadang kita suka nggak bisa tahan diri untuk memposting sesuatu. Nggak bisa kita saring dulu apa yang harus kita posting. Betul ya? Ada orang-orang apapun yang di hatinya, dia ucapkan di sosial media. Sehingga nggak ada lagi yang jadi privasi. Maksudnya keluhannya, ya kalau berkat nggak apa-apa lah. Kalau saya selalu yang baik-baik aja saya posting. Kalau susahan saya nggak mau kasih tahu. Bukan berarti saya nggak ada susah. Tapi ada orang sampai isi hati dia curahkan situ. Sampai-sampai mungkin kalau kita bicara yang benar atau bicara yang bohong, kita ucapkan di situ. Dan kita nggak menyangka, nggak menyadari bahwa ternyata apa yang kita taruh di sana tersimpan di situ. Tersimpan di sosial media sepanjang saudara dan saya belum hapus itu. Kalau di Facebook ya belum di delete lah, belum dihapus. Kalau di YouTube belum di take down. Sebelum itu masih tersimpan di sana. Sehingga gini, melalui sosial media lah sebenarnya gini. Perusahaan bahkan setiap kita mau rekrut seseorang, lihat aja profilnya di sosial media. Kegiatannya kayak apa? Bisa kita baca-baca nih jati dirinya. Oh, orangnya gini. Oh, dia orangnya bersahabat nih. Karena banyak banget temannya. Oh, ini orang bergaul nih. Oh, orang-orang ini tertutup nih, introvert. Kita bisa lihat tuh. Dari cara dia nanti memposting bisa ke gambar. Minimal sedikit bisa ke gambar. Jati dirinya seperti apa. Kita bisa lihat. Dari rekam jejak yang dia tinggalkan. Disebutnya kalau di sosial media, rekam jejak digital. Kan sekarang lagi rame. Kayaknya kalau seorang mau jadi pemimpin, jangan meninggalkan rekam jejak yang buruk. Nanti akan muncul. Dulu ngomongnya nggak kayak gitu. 5 tahun lalu, 10 tahun lalu nggak bicara itu. Sekarang bicara A. Dulu nggak bicara itu. Munculin tuh, dimunculin, dikomenin. Jadi rame. Padahal itu bicara yang lama. Itu tadi itu. Dia tinggalkan jejak yang nggak benar. Sekarang dia mau bersikap seakan-akan dia mau jadi orang benar. Nggak bisa. Muncul. Makanya jaga jejak kita. Amin. Sosial media itu mengajar kita sehingga untuk bisa meninggalkan jejak-jejak yang benar. Jadi jangan nanti postingan kita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita nggak mau berbagi kenangan, tapi orang yang berbagi kenangan dan mengutip jejak-jejak kita yang mungkin yang salah, yang keliru. Kalau yang berkat, puji Tuhan. Tapi kadang-kala yang keliru yang kita lakukan. Makanya coba lihat sekarang lagi rame. Orang mau jadi pemimpin, mau jadi presiden, buka aja rekam jejaknya, masih ada. Udah lah, nggak usah ngomong sekarang. Sekarang aja kan ada maunya, ada kepentingannya, semua jadi baik. Semua tiba-tiba jadi malaikat. Tapi rekam jejak yang lama dia lupa, masih ada tersimpan. Amin. Masih ada tersimpan dan itu bisa dibuka. Saudara, nah hari ini kita belajar tentang rekam jejak yang benar yang kita tinggalkan. Di masa-masa sekarang, Tuhan mau kita tinggalkan jejak-jejak iman kita gitu kepada generasi-generasi berikutnya dan menceritakan kebesaran Tuhan yang saya dan saudara sudah alami. Amin. Kita tinggalkan kepada generasi-generasi berikutnya dan kita ceritakan apa yang saya dan saudara sudah alami. Masa sekian tahun, puluhan tahun ikut Tuhan gak ada yang dialami. Harus ada yang kita bisa ceritakan. Kita baca dulu ayatnya. Mazmur 22 ayat 31 sampai 32. Mazmur 22 ayat 31 sampai 32. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya.
Dan akan menceritakan apa? Tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Lihat baik-baik nih. Itu generasi itu. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Waktu kita ceritakan kepada anak cucu kita pun datang beribadah. Dan mereka punya pengalaman bersama Tuhan. Dan mereka ceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Amin. Jadi jangan saudara pikir kalau saudara bawa anak, tuntun anak ikut ibadah, masuk ke dalam persekutuan, itu bukan sesuatu yang maksudnya gini, cuma asal-asal, udahlah, terserah anak lah. Enggak. Kata firman Tuhan itu tanggung jawab kita. Karena waktu kita ceritakan, mereka pun nanti akan datang beribadah, dan mereka alami pengalaman yang sama dengan kita, mungkin lebih, sehingga mereka ceritakan kepada yang datang. Yang kita ceritakan sama-sama adalah apa? Bukan tentang kita, tapi tentang siapa? Tentang Tuhan. Itu sebabnya orang tua yang ada di dalam Tuhan akan menceritakan pengalaman-pengalamannya bersama dengan Tuhan kepada generasi berikutnya. Saya ulang nih, orang tua yang ada di dalam Tuhan, mau itu oma, mau itu opa, maupun ibu, istri, bapak, selama dia ada di dalam Tuhan, dia harus menceritakan pengalaman-pengalamannya bersama dengan Tuhan kepada generasi berikutnya. Tetapi kalau orang tua itu tidak jalan sama Tuhan hari-hari ini, maka apa yang dia bisa ceritakan? Amin. Kalau dia nggak jalan sama Tuhan, nggak punya pengalaman sama Tuhan, apa yang dia bisa ceritakan? Nggak ada dia ceritakan. Ada sih yang dia ceritakan apa? Waktu dia sukses, bangun bisnisnya. Waktu dia sukses, bangun usahanya. Itu yang dia ceritakan. Waktu mama dulu tuh, waktu papa dulu, berhasil di tempat pekerjaan. Papa dulu dipandang, punya jabatan. Itu yang dia bisa ceritakan. Pengalaman tentang Tuhan nggak ada. Nggak ada. Terus kita pikir kita udah tinggalkan jejak buat anak-anak kita. Ada yang saya wariskan ke pemerintah apa? Rumah saya wariskan sama anak-anak saya. Perusahaan saya wariskan. Baru Tuhan bilang itu semua fana. Amin. Semua itu akan hilang dalam sekejap seperti uap. Bisa habis. Tapi kadang-kala itu yang jadi konsen kita. Kita siapkan semuanya untuk kita nanti bagikan kepada anak-anak kita. Generasi berikutnya. Jejak-jejak ini kita anggap yang benar. Padahal kata Tuhan bukan itu. Itu nggak akan pernah menolong. Ceritakan tentang pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Amin. Buat yang masih muda, dari sekarang, bangun pengalaman kita bersama Tuhan. Amin. Jalan serius sama Tuhan. Agar nanti kalau kita jadi orang tua, kita bisa ceritakan kepada generasi berikutnya. Amin. Dan generasi berikutnya kata firman Tuhan tadi, dia bisa datang ke rumah Tuhan, beribadah, dan dia dapat pengalaman bersama Tuhan. Dan dia ceritakan lagi kepada generasi yang akan datang. Terus begitu. Anak kita, cucu kita, dengar terus firman Tuhan. Dengar terus pengalaman-pengalaman Tuhan. Karena apa? Karena kita ceritakan. Kita ceritakan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Amin. Bukan hanya kita cuma bilang 10 hari Pantekosta, Roh Kudus bekerja, tapi nggak punya pengalaman dengan Roh Kudus. Akhirnya kita cuma terjebak bahwa Pantekosta itu seperti kayak aliran. Padahal Pantekosta itu bicara tentang kegerakan. Yang nggak ada matinya, hanya cuma sekedar 10 hari, 20 hari, enggak, sampai selama-lamanya. Itu kegerakan Pantekosta. Kalau saudara nggak punya pengalaman dengan Roh Kudus, saudara nggak bisa ceritakan kepada anak-anakmu. Apa itu Roh Kudus? Ternyata nak, dulu sama mama nggak ngerti. Tapi ketika mama bergaul dengan Roh Kudus, belajar dekat dengan Roh Kudus, dipimpin hidupnya dengan Roh Kudus, walaupun memang nggak mudah. Kadang-kala ada masa-masa sulit harus dilewati. Ada masa-masa yang menyakitkan hati. Tapi Roh Kudus itu hibur. Kalau bisa sampai hari ini kita bisa masih kuat ini mah, itu karena Roh Kudus campur tangan. Amin. Anak kita rekam. Dia pegang itu jejak yang dia ditinggalkan. Sehingga itu yang dia pakai. Besok dia kalau berjalan, dia semakin jadi remaja, dewasa, dia nggak jadi gampang stres, putus asa, jadi anak remaja yang gampang bunuh diri. Kalau sekarang nih, anak remaja yang kalau udah lihat tantangan besar, hambatan besar, dia udahlah, nggak ada lagi masa depan. Udahlah, saya nggak punya lagi masa depan, hingga bunuh diri aja lah, minum obat aja lah, pelampiasan kepada hal-hal yang lain. Kenapa? Dia nggak pernah dengar cerita itu. Ada Roh Kudus yang bisa menolong. Amin. Ada Roh Kudus yang ditinggalkan, yang menjadi bekal dalam hidupnya. Ada Tuhan Yesus yang sanggup melalu ada di dalam hidupnya. Itu yang gak pernah diceritakan. Coba tanya dulu pelan-pelan sebelahmu. Hari ini kamu punya cerita gak?
Coba tanya dulu, pelan-pelan. Sebelum saya lanjut. Hari ini kamu punya cerita enggak? Hah? Serius ini kamu punya cerita enggak? Jangan sampai lu kita kita udah ikut Tuhan capek-capek lu datang ibadah, capek-capek melayani Tuhan. Ternyata kita nggak punya cerita. Kita hanya sibuk. Ceritakan apa? Tentang diri kita. Kita ceritakan kesulitan kita ceritakan kesialan kita ceritakan nasib gagal kita. Kalaupun kita berhasil, kita ceritakan cuma berhasilnya kita. Kita nggak pernah cerita tentang Tuhan yang sudah menolong kita, yang membuat hidup kita tetap jadi lebih baik sampai hari ini. Mazmur 78 ayat 3 sampai 7. Mazmur 78 ayat 3 sampai 7. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, dan 3. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh siapa? Nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Tuhan lakukan. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita apa? Diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Luar biasa enggak? Luar biasa ya? Dia belum lahir pun kita udah ceritakan. Amin. Kita ceritakan. Tuhan baik loh nak. Tuhan yang nolong bapak mama sampai hari ini. Tahu nggak nak? Hari ini kami sulit, tapi Tuhan tuh kasih jalan keluar. Tuh terekam buat dia. Amin. Waktu dia bangun, dia lahir, dia datang sama Tuhan. Dan dia ceritakan lagi tentang kemuliaan Tuhan. Yang luar biasa dikatakan tadi adalah hal yang diceritakan ternyata bukan hanya tentang perbuatan-perbuatan Tuhan saja atau tentang pribadinya Tuhan, tetapi yang dia ceritakan juga adalah tentang hukumnya Tuhan. Tuhan itu punya aturan. Ikut Tuhan itu punya hukum. Betul nggak saudara? Saudara, di dunia ini punya hukum. Nggak bisa saudara suka-suka, betul nggak? Kan ada hukum yang mengatur kita, betul nggak? Kalau nggak ada ya repot. Kita bisa bakar rumah orang, kita bisa masuk rumah orang kapanpun jamnya. Orang nggak ada hukum yang ngatur. Karena ada hukum kita nggak bisa begitu. Itu rumah orang, nggak bisa kita masukin, nanti diteriak maling, masuk penjara kita. Semua ada hukumnya. Sama tentang Tuhan itu ada hukum-hukumnya. Yang luar biasa adalah bukan kita hanya cuma ceritakan tentang pribadinya Tuhan Yesus, ceritakan tentang Tuhan Yesus itu ajaib, tapi kita juga ceritakan kepada generasi-generasi berikutnya tentang hukumnya Tuhan. Tuhan itu punya hukum, punya aturan yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan? Baca firman Tuhan. Yuk sembah Tuhan. Itu hukum Tuhan yang sampai kapanpun yang harus dilakukan. Pegang firman Tuhan. Takut sama Tuhan, itu hukum Tuhan. Kalau kamu takut, maka apa yang kamu kerjakan akan jadi berhasil, jadi beruntung. Itu hukum Tuhan. Nggak bisa dibantah. Nah, anak-anak kita, cucu-cucu kita kelak, mereka akan ceritakan itu kepada generasi yang berikutnya. Ternyata ada hukum Tuhan. Kami dari kecil diajarkan takut sama Tuhan. Kami dari kecil diajarkan hormat loh sama Tuhan. Kalau kami bisa hormat sama Tuhan, kami jadi bisa hormati orang tua kami. Kami jadi bisa hormati teman-teman kami. Enggak ada tuh namanya ngebullying. Enggak ada namanya kami melecehkan teman kami. Enggak ada. Kami enggak terpikir untuk nyakiti hati orang lain. Dari kecil, dari sejak awal dia sudah dilatih, sudah diajarkan firman Tuhan, sudah diceritakan. Amin. Jangan berhenti di kita, tapi teruskan ceritakan itu sampai kepada generasi kita berikutnya. Kita cerita sama mereka agar apa? Agar supaya mereka pun jadi ingat sama Tuhan. Amin. Kita cerita berapa? Buat ingat sama Tuhan. Sama kayak gini lah. Kalau saudara kan punya silsilah keluarga. Apa gunanya saudara kadang-kala harus ceritakan ini dari keturunan mama ya, ini opung atau ini opanya mama, ini adik. Kenapa saudara ceritakan itu kepada anak-anak kita atau kepada nanti cucu berikutnya? Agar mereka tadi ingat, oh mereka punya keluarga nih, oh di atas mamanya ada ini nih, ada orang tua, ada adik-adiknya dari orang tua mama saya nih, oh ada lagi, jadi banyak ya, oh ada lagi ternyata, oh ini om saya, oh ini ternyata
Sama umur saya nih kandung ternyata masih dekat. Semua diceritakan. Gunanya biar apa mereka? Minimal kalau mereka ketemu, oh ini saudara saya. Iya, kamu masih saudara kita. Iya ya. Jadi ingat. Betul. Itu aja kita diajarkan loh. Hal yang lahiriah aja turunan kita diajarkan. Agar mereka ingat sama. Ketika kita ceritakan tentang pengalaman kita sama Tuhan, dia ajaib buat kita. Dia punya hukum yang benar, yang gak pernah bisa dibantahkan, gak bisa digantikan dengan dunia ini. Kita ceritakan, tanam terus di hati mereka, anak-anak kita, cucu kita, generasi berikutnya. Maka mereka akan terus tetap ingat sama Tuhan. Waktu mereka punya tantangan berikutnya, anak-anak kita pasti punya tantangan yang berikutnya lebih dari kita, betul nggak? Iya kan? Kita dulu nggak ada di zaman sosial media, mereka udah ada sekarang zaman sosial media, mainnya Instagram. Mainnya segala satu. Kalau mereka gak kuat imannya, gak kuat mentalnya, waktu lihat mereka tuh postingan teman-temannya, postingan teman saya sebentar ke luar negeri, besok di sini, malam di Singapura, pagi udah di Hong Kong, siang udah di mana lagi nih. Dia kalau nggak siap, terus dia lihat keluarganya, saya boro-boro keluar negeri, keluar kota aja kagak pernah, jangankan keluar kota, keluar dari rumahnya jarang. Itu ngeganggu nggak mentalnya? Ganggu loh. Jangan salah. Jangan saudara pikir sosial media nggak mengganggu. Mengganggu. Kalau saudara nggak siap mengganggu. Yang ada apa? Kalau saudara nggak siap, saudara julitin. Jalan-jalan mulu. Pikirin orang lain dong. Banyak orang susah katanya. Lo yang susah gue harus mikirin kata yang jalan-jalan. Kenapa dia nggak siap? Waktu anak kita nggak siap, dia stres. Kok aku bisa capai ya? Aku sekolah lihat, teman-temanku kok berhasil semua. Loh, kok aku kayak gini ya? Kok aku jadi makin sulit ya? Kok aku nggak punya masa depan? Tuh kalau mereka nggak punya Tuhan, nggak ingat sama Tuhan, waduh, mereka jadi bisa putus asa. Maka saudara kadang-kala saya kalau dengar orang bunuh diri, baru kemarin ya bunuh diri usia berapa ya? Masih muda. Kalau pikir-pikir harusnya mentalnya lebih kuat dari kita yang udah tua, betul ya? Kekuatannya harusnya orang muda tuh lebih, makanya kemarin firman Tuhan kita belajar. Lihat orang-orang muda jadi lelah. Lelah. Gimana nggak lelah? Orang nggak jalannya sama Tuhan. Amin. Lelah lah, capek mereka. Saudara pikir nggak capek mereka jadi orang muda ngadepin dunia ini? Capek kalau nggak kuat. Serius. Jangan saudara pikir nanti, biasalah, nanti mereka bisa selesai sendiri. Enggak, percaya deh. Firman Tuhan bilang ngajar kita hari ini. Kalau kamu nggak ingat sama Tuhan, dia nggak ingat sama Tuhan, sulit nanti dia punya masa depan. Dia harus ingat sama Tuhan. Amin. Gimana caranya dia ingat sama Tuhan? Ceritakan nama dia. Dia punya Tuhan. Nanti kalau dia dewasa bertumbuh, dia jadi orang yang sukses, dia nggak lupa. Ada hukum yang mengajarkan nggak boleh mencuri. Dia ingat, nggak boleh mencuri, nggak jujur di pekerjaan, biar dia diberkati. Ada hukum. Amin. Amin. Coba tanya lagi sebelah pelan-pelan. Sekarang saudara punya cerita nggak? Waktu mereka dengar mujizat Tuhan atas hidup orang tua mereka, dan kita ceritakan tentang mujizat itu, terjadi atas hidup oma, terhadap opa, opung, terhadap siapapun kakek nenek kita hari-hari ini. Dan mereka pun akan percaya akan mujizat itu karena mereka juga dengar dan lihat. Maka terekam dalam hidup mereka. Dan mereka akan yakin suatu saat kalau saya berjalan, pasti memang ada kesulitan yang saya hadapi di zamannya saya. Mungkin lebih sulit dari zaman-zaman sebelumnya. Tapi kalau saya ingat cerita dulu, opung saya, oma saya, mama saya, papa saya ceritakan itu kepada saya. Itu membuat saya percaya, enggak, pasti ada mujizat. Kalau dulu mujizat Tuhan ada, masa sekarang enggak ada? Amin. Kalau dulu orang tua saya ditolong Tuhan, masa saya enggak ditolong Tuhan? Kalau orang tua saya sampai hari ini bisa punya iman kepada Tuhan, saya pun tetap punya iman kepada Tuhan. Amin. Jadi, mengapa cerita Tuhan tentang Tuhan dan pekerjaan Tuhan itu begitu penting untuk saya dan saudara ceritakan? Lagi kan agar generasi kita, generasi berikutnya akan mendapat bisa kekuatan untuk bisa mereka melangkah untuk mengikuti jejak-jejak generasi sebelumnya. Amin. Maka saudara gini, nggak usah heran ada orang kasih kesaksian. Pak, dulu itu orang tuanya itu pelayan Tuhan. Pak, dulu orang tua itu majelis. Pak, itu orang tuanya dulu pendeta. Sekarang anaknya, aduh Pak, kasihan. Halo? Karena nggak ditinggalkan jejak yang nangis nggak? Nangis. Padahal kalau dilihat dulu orang tuanya, aduh Pak, orang tuanya dulu, aduh kalau melayani Tuhan Pak.
nggak pernah hitung-hitungan. Anaknya sekarang boro-boro mau melayani Tuhan. Boro-boro dibilang nggak hitungan. Aduh, datang ke rumah Tuhan aja nggak mau. Beribadah aja nggak mau datang. Bagaimana mereka punya pengalaman? Sulit nggak? Sulit. Terus gimana caranya kita benahi kalau udah sampai terjadi itu? Nggak mudah. Makanya kata Tuhan, dari sejak sekarang lah, itu jadi tanggung jawab kita. Generasi ini harus jadi generasi yang terus dipulihkan Tuhan. Amin. Ada pengalaman-pengalaman iman yang saudara bisa bagikan kepada generasi berikutnya. Emang nggak semua dipanggil jadi hamba Tuhan. Tapi semua kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Kita bisa ikuti minimal pengalaman spiritual yang Abraham tinggalkan buat kita. Amin. Ada pengalaman iman yang Abraham tinggalkan. Ternyata. Dan kita terus bisa pakai itu untuk kebenaran dalam hidup kita. Keyakinan dan iman kita secara pribadi kepada Tuhan, itu yang terus kita tinggalkan kepada generasi berikutnya. Berikutnya jejak yang harus apa yang kita ikuti dan tinggalkan adalah selain tadi itu. Selain kita tingkatan tentang ingat sama Tuhan agar mereka ingat sama Tuhan. Yang berikutnya adalah, yang kita tinggalkan adalah agar mereka bisa percaya penuh kepada Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Saya ulang kembali nih untuk kedua kalinya bicara tentang perkara yang sama. Belajar percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Minggu lalu kita juga belajar percaya penuh kepada Tuhan. Saya sampai bilang, Tuhan, kenapa harus kami belajar percaya penuh? Iya, karena banyak orang cuma bisa bilang percaya, tapi tidak sepenuhnya percaya sama Tuhan. Saudara gini, kalau kita cuma sekedar percaya, kita percaya saja. Ceritanya benar, ya udah kita percaya, tapi kita nggak mau kerjakan. Tapi kalau kita percaya penuh sama Tuhan, maka apa yang kita terima cerita dari Tuhan, apa yang kita terima pengalaman dari Tuhan melalui ke setiap firman Tuhan, itu kita kerjakan. Karena kita percaya. Amin. Amin. Kenapa? Karena kita percaya. Nggak sekedar kita cuma tahu, tapi jadi kita yang percaya. Udahlah, Tuhan bilang nggak usah khawatir. Burung di udara aja dia pelihara. Masakan saya nggak makan? Percaya saya lakukan. Tuhan kalau orang yang memberi, nggak mungkin kekurangan. Oh, saya udahlah beri aja lah. Saya tahu saya lagi kurang. Kan saya lakukan. Karena saya sepenuhnya percaya sama dia. Amin. Tapi kalau saudara nggak pernah melangkah itu, saudara nggak pernah tahu. Saudara kalau udah melangkah, nggak perlu lagi diajarin bagaimana memberi, bagaimana melayani Tuhan. Karena saudara udah punya kegerakan itu. Karena saudara percaya penuh sama Tuhan. Dia yang berkati saya kok, udah titik. Walaupun saya mungkin di tempat pekerjaan yang hari ini gajinya nggak UMR, atau saya di tempat pekerjaan yang gajinya ya ada-adanya aja lah. Kadang ada orderan, kadang nggak ada orderan. Kadang ada pemasukan, kadang nggak ada pemasukan. Tapi udahlah, saya mau setia, iring Tuhan. Harus ada yang saya ceritakan kepada generasi berikutnya, ada anak-anak saya mau kasih tahu ada Tuhan Yesus baik, ada Tuhan Yesus yang menolong saya. Ada yang Tuhan Yesus yang selalu menjaga mama nih sampai hari ini. Bisa didik kalian tuh karena ini nih ada Tuhan Yesus nih, ada Roh Kudus yang tolong. Mereka ingat sama Tuhan. Dan waktu mereka bilang, masa sih, iya, yuk kita percaya sama Tuhan. Percaya sama seperti mama, seperti papa bisa percaya sama Tuhan. Percaya penuh sama Tuhan. Percaya penuh, bukan hanya dari mulut kita saja percaya. Tapi dalam realita hidup kita sesungguhnya. Hati kita adalah hati yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang cuma bisa dari mulutnya bilang percaya sama Tuhan. Tapi sesungguhnya hatinya jauh dari Tuhan. Saudara percaya sama Tuhan? Saudara percaya sama Tuhan? Pengalaman kita sama Tuhan, pengalaman pribadi. Bukan pengalaman rame-rame. Amin. Bukan pengalaman rame, pengalaman Makanya Ayub bilang apa? Dulu dari kata orang saja. Amin. Ternyata pengalamannya dulu pengalaman rame-rame. Dulu, sekarang. Dia waktu ngomong sekarang itu lagi di luar negeri, lagi liburan sama keluarga, lagi apa? Lagi susah. Amin. Lagi banyak yang dia kehilangan. Di situ dia justru mengerti. Sekata saya baru tahu. Tuhan itu yang ajaib. Amin. Sekarang saya kenal siapa sesungguhnya Tuhan itu. Yang menolong setiap kehidupan kaya. Berikutnya adalah, tadi kita ajar mereka untuk ingat Tuhan.
Kita ajar mereka juga. Yang kita tinggalkan adalah, jejak yang kita tinggalkan adalah percaya penuh kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah, yang mau kita tinggalkan dan kita ceritakan adalah hubungan kita setiap hari dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan saya setiap hari dengan Tuhan. Itu yang saya mau ceritakan. Hubungan saya dan saudara itu, hubungan saya dengan Tuhan itu, saya dan saudara hubungannya dengan Tuhan. Kan kita punya slogan ya. Hari baru, harapan. Berarti setiap hari punya hubungan yang baru. Amin. Kalau bicara yang baru, bicara yang segar. Berarti setiap hari kita punya hubungan yang segar sama Tuhan. Saudara senang nggak dengan sesuatu yang segar? Saya orang yang senang segar. Sana saya nggak terlalu suka makanan yang malam dimanasin lagi pagi. Tapi tentu sekarang saya belajar menikmatinya. Karena buat saya nggak segar. Itu baru makanan nih. Tapi kan saya harus bisa kompromi mulai sekarang gitu. Belajar juga. Karena realitanya kita suka yang segar. Betul apa betul? Saudara mau saudara melangkah ke toko buah. Gede terus saudara bilang, ada buah anggur gak? Ada buah apel gak? Saya mau beli. Ada bu di depan banyak. Terus saya bilang, mana? Yang agak-agak mau busuk nggak apa-apa deh, saya beli aja. Mau nggak saudara? Nggak apa-apa yang keripuk-keripuk ini yang udah bocok-bonyok ini nggak apa-apa. Kenapa? Bu, saya suka aja. Yang busuk-busuk saya seneng, cium baunya enak. Nggak mungkin. Pasti saudara bilang, ini baru nggak? Segar nggak? Oh segar bu, baru tadi dikirim. Amin. Saya aja kalau beli roti itu kadang-kala saya tanya, ini fresh nggak? Baru pak tadi, baru dibuat. Bener baru. Iya. Oh saya beli. Sama dengan kita dengan hubungan dengan Tuhan. Amin. Hubungan sama saya dengan Tuhan harus hubungan yang sama-sama bilang saya. Hubungan saya dengan Tuhan harus hubungan yang kalau hubungannya cuma sekali sebulan, segar apa bukan? Hah? Roti aja expirednya ada 5 hari, 7 hari. Kamu tuh sebulan juga nggak pernah jumpai Tuhan. Itu udah expire namanya. Betul ya? Kata Tuhan, udah susah aja. Udah mentok sana, mentok sini. Datang sama saya ya. Udah mulai keriput baru datang sama saya. Dulu segar kemana? Amin. Dulu jalannya masih gagah gini, nggak mau. Sekarang udah jalannya susah. Iring Tuhan sampai aku mati. Dulu kemana? Amin. Dulu masih bisa nih punya tangan. Masih kuat. Dulu kamu masih belasan tahun. Masih anak remaja. Layanilah Tuhan. Kemana? Kata Tuhan. Masa tunggu sampai opa-opa, oma-oma, opung-opung, nenek-nenek baru bilang, saya mau setia sama Tuhan. Bukan terlambat, bukan. Berarti gak segar hubungannya sama Tuhan. Amin. Saudara gak pernah kasih yang segar buat Tuhan. Kasih yang segar, yang baru buat Tuhan. Amin. Jadi jejak yang kita mau tinggalkan adalah hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Sama-sama bilang saya, hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Jejak yang pertama adalah kita tinggalkan agar mereka bisa mengingat Tuhan. Jejak yang kedua adalah yang kita mau tinggalkan agar mereka bisa percaya penuh kepada Tuhan. Jejak berikutnya yang kita mau tinggalkan adalah agar mereka juga punya hubungan yang sama dengan saya nih. Mama, papa, oma, setiap hari lu doa sama Tuhan. Itu tiga kali. Saya jujur, saya ceritakan sajalah kesaksian orang tua saya. Mama saya, dari sejak saya masih remaja, saya perhatikan selalu doa di tempat tidurnya. Dia selalu punya hubungan yang baru dengan Tuhan. Itu yang menjadikan mungkin satu persatu dengan kita dijamah sama Roh Kudus. Dia nggak pernah banyak nasihat sama saya. Kamu tuh nanti harus jadi gini. Nggak pernah, mama saya nggak pernah ngomongin. Kamu gini-gini, nggak ada. Saya pulang malam, dia nggak pernah malam. Paling dia kadang-kadang cuma bilang, bukannya besok kamu mau Eptanas? Dulu kan Eptanas tuh kelas 3 SMA. Iya. Oh, kok baru pulang? Iya, tadi main. Bandel loh saya dulu. Tapi dia tetap mungkin di kamar dia doa. Di kamar dia doa. Dia tinggalkan jejak itu. Dia saya lihat jejak itu. Sekarang saya ikuti jejaknya. Amin. Walaupun gak mudah, tapi saya ikutin. Karena saya lihat, oh ada jejaknya. Saya ikuti jejaknya. Pelan-pelan. Amin. Amin. Jadi kalau sekarang saudara tinggalkan jejak itu, percayalah, berikutnya nanti mereka akan ikuti jejak kita.
Amin. Tapi kalau saudara nggak pernah ada, saudara tinggalkan jejaknya, anak-anak saudara bingung pas dia jalan lah. Jejak orang tua saya mana ya? Generasi sebelumnya yang mana yang benar ini yang mau saya ikutin? Dia nggak tahu. Terus dia lihat di sosial media, ada banyak jejak-jejak yang menipunya. Dia ikuti. Dia masuk di sana. Tapi kalau kita tinggalkan di situ jejaknya, dia akan punya keyakinan, enggak, ini jejak yang benar. Ini jejak yang benar. Karena apa? Karena saya pernah dengar ceritanya. Saya sering dengar ceritanya. Mereka sendiri sampaikan kepada saya. Saya percaya orang dia tetap mendampingi saya sebagai orang tua. Kalau saya bisa percaya sama orang tua saya kepada generasi sebelumnya, maka saya akan lebih percaya sama Tuhan. Itu yang meneguhkan saya. Amin. Amin. Anak-anak kita pun jadi anak-anak yang kuat. Yang terakhir yang ingin kita tinggalkan adalah cara hidup kita haruslah berbeda dengan mereka yang tidak mencari Tuhan. Cara hidup saya dan saudara harus beda. Cara berpikir kita beda. Kemarin kita udah belajar ya, berapa bulan. Cara pandang kita berbeda. Lihat tuh. Kita suka mandangnya dengan cara kita. Tuhan cara mandangnya salah. Beda. Terlalu gitu. Makanya Tuhan ajar kita cara pandangmu sama dunia itu harus beda. Ikut cara pandang aku. Rancanganku lebih tinggi dari langit, katanya. Kau cuma lihat rancangan sebatas matamu. Lihat rancanganku. Lebih tinggi. Cara kita berbeda. Berpikirnya beda. Apalagi cara pandang kita beda. Apalagi cara kita ngambil keputusan Amin. Makanya nggak mungkin anak remaja, anak pemuda ambil keputusan yang salah kalau dia punya cara pandang yang benar dengan Tuhan. Kalau dia hidupnya beda, apa yang dia dapat pengalaman-pengalaman yang benar dari firman Tuhan. Maka dari sejak kecil pun muda pun dia nggak punya cara pandang yang salah, nggak punya keputusan yang salah. Waktu dia bangun rumah tangga dia ngambil keputusan yang salah karena udah dilatih dari tahap-tahap tadi. Dia masuk ke dalam rumah tangga keluarga itu terus dia ceritakan lagi kepada anak-anaknya. Dia nggak pernah lagi bisa ceritakan tentang nanti ngambil keputusan yang salah. Mama, papa nggak mungkin ambil keputusan yang salah karena kami udah dengar cerita itu. Itu nggak boleh diambil keputusan yang ada di dalam firman Tuhan sampai maut memisahkan. Amin. Dan itu diceritakan lagi sama anak lagi, sama cucunya lagi diceritakan. Dan itu terus menerus. Jadi kuat nggak jadi kuat. Amin. Amin. Jejaknya ditinggalkan. Mereka juga jadi anak-anak yang nggak ngambil keputusan yang salah. Saudara rindu punya anak-anakmu, cucu-cucumu ke depan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara mau? Saudara mau? Saudara mau lihat mereka lebih baik dari saudara? Saudara akan lihat loh. Mereka tuh jauh lebih cemerlang dari kita. Lebih hebat dipakai Tuhan. Tinggalkan jejak yang benar. Amin. Tinggalkan jejak yang mereka bisa ikuti. Amin. Tinggalkan jejak. Tinggalkan jejak. Sehingga mereka melangkah. Walaupun di masa yang gelap. Mereka tetap lihat terang. Ada terang yang menerangi. Oh enggak. Itu dia jejak yang benar. Saya pasti bisa ikuti. Hari-hari ke depan. Ada banyak generasi yang jalan hidupnya akan jadi salah. Saudara mau kasih tahu. Kemarin saya baca-baca. Dan saya ikutin banyak postingan. Di negara tertentu saya kaget. Di dalam TikTok itu. Antara iya apa enggak. Saya nggak mau berusaha mericek lagi. Tapi saya lihat, masa iya? Di negara tertentu, kalau kita bicara tentang LGBT katanya. Dari penyimpangan hidup yang sudah salah. Kalau di negara tertentu, saudara nggak boleh bicara itu. Saudara nggak boleh punya pandangan tentang itu. Karena kalau saudara punya pandangan yang berbeda dengan mereka, maka justru kita yang nanti menjadi tekanan di dalam publik. Dengan kata lain, nggak boleh kita campurin. Ya udah begitu. Nggak bisa kita bilang itu dosa. Karena di negara tertentu itu tidak diberlakukan untuk dikomentari. Karena kayak punya hak yang sama. Dia tuh udah sampai begitu tuh. Bukan cara hukum yang terikat, tapi secara sosial publik. Kalau kita berseberangan dengan pandang mereka, kita jadi dapat tekanan publik. Hingga kita harus ikuti itu. Mau tidak mau harus kita terima keadaan itu. Bahkan ada sebuah negara yang katanya, saya nggak sebut nama negaranya, disebut akan mensahkan undang-undang atau hukum untuk mereka yang anak-anak muda. Perhatikan baik-baik. Anak-anak muda bisa menentukan sendiri nanti jenis kelaminnya. Seperti apa nanti kelak dia ketika dewasa.
Mau dia laki-laki, mau dia akhirnya jadi perempuan, dia bisa tentukan sendiri, dia mau usia ubah-ubah sendiri. Bahkan dikatakan nanti dilindungi secara hukum. Dan orang tua nggak punya lagi hak. Karena dia sudah dianggap mungkin udah dewasa. Udah dewasa bisa ambil keputusan sendiri. Kita berdoa saja agar hal ini nggak terjadi. Tapi kalaupun hal ini terjadi, ya udah. Yang penting generasi kita berikutnya jangan sampai mereka tidak punya jejak yang benar. Yang kita tinggalkan, amin. Kan kita nggak punya kesanggupan kita cuma bisa berdoa. Tuhan, negara, kalau ada negara-negara yang akan mensahkan undang-undang itu, kami berdoa, Tuhan, lalukan. Tapi kalau udahlah, tetap terjadi. Karena memang firman Tuhan ajar, bilang kok, orang tuh dunia akan semakin jahat. Sehari-hari semakin jahat, yang jahat akan semakin jahat. Yang hidupnya benar akan semakin benar. Udah itu doang pilihannya udah. Saudara mau masuk di mana nih? Di kelompok yang hidupnya benar, semakin benar. Atau yang jahat, semakin jahat. Makin sulit dengar firman. Ketika kita mulai bentengin hati kita dengan firman Tuhan yang mengajar kita, meneguhkan kita sebenarnya. Tapi waktu kita bentengin dengan perkara yang kecil, kita pikir sesuatu yang kecil. Padahal itu iblis pakai di situ. Selanjutnya kita akan mengalami pertumbuhan. Enggak. Terus menerus dia bentengin kita. Makanya firman Tuhan bilang gitu. Nanti di masa-masa yang akan datang udah begitu. Orang tuh yang jahat akan semakin jahat. Maka saudara lihat baik-baik. Dulu nggak ada kejahatan itu, sekarang ada. Yang nggak pernah kita dengar terjadi. Karena semakin jahat. Maka Tuhan mau kita yang hidupnya jadi benar, biarlah terus benar. Akhirnya kita semakin jadi orang benar. Amin. Dunia ini semakin hari semakin sakit, saudara. Betul loh, saya sakit. Kalau baca-baca, lihat-lihat. Saya lihat sakit ya. Udah sakit. Maka Tuhan bilang, dia perlu kita. Orang-orang yang masih sehat. Amin. Saya dan saudara orang-orang yang sehat. Amin. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kan saudara belum sakit kan? Saya nggak bilang sakit jasmani loh. Sakit batin kita. Kita nggak sakit. Kita masih bagus, masih baik. Ada ayat bilang gini. Bagaimana orang muda dapat menjaga agar kelakuannya tetap murni? Ya ini dengan mereka tetap berpegang kepada apa? Firman Tuhan. Amin. Anak-anak muda, pegang firman Tuhan. Hingga hidupmu tetap murni, hatimu tetap murni. Saudara, marilah kita sungguh-sungguh mulai sekarang untuk meninggalkan jejak-jejak perjalanan hidup kita yang benar kepada generasi selanjutnya. Sampai kapan? Sampai kita berhenti dan Tuhan sudah panggil. Sampai kapan? Sampai Tuhan Saudara belum dipanggil Tuhan? Siapa yang di sini udah dipanggil Tuhan? Ada yang udah dipanggil Tuhan? Atau ada yang mau OTW dipanggil Tuhan? Kita nanti doakan setelah ini. Saudara masih belum dipanggil Tuhan? Berarti masih ada jejak yang saudara masih bisa tinggalkan. Amin. Pak, dulu saya gagal di sini. Iya. Dulu saya sia-siakan waktu saya dalam mengiring Tuhan. Sekarang saya nggak mau sia-siakan. Masih ada kesempatan. Oke lah, sekarang usia saya 60 tahun, 65 tahun. Masih banyak pak sisanya. Ya kalau firman Tuhan bilang sampai 70 tahun kan masih banyak sisanya. Betul nggak? Masih ada 6 tahun, 5 tahun, 8 tahun. Saya bisa tinggalkan jejak yang benar mulai sekarang. Amin. Kalau nanti saya dapat bonus sampai 80 tahun, berarti masih panjang nih saya bisa tinggalkan jejak. Amin. Jadi belum terlambat. Saudara mau tinggalkan jejak yang benar? Apalagi buat yang masih muda. Mulai sekarang tinggalkan jejak yang benar. Buat keluarga-keluarga muda, masih mau punya anak nanti, tinggalkan dari sejak kecil. Jejak yang benar. Amin. Bilang sama anak kita di kandungan pun, nah, nanti belajar ya. Kami mama kalau ada persoalan, kami selalu datang berdoa. Itu dia dengar, terekam sama dia. Itu nanti dia lahir, bawa dia ke rumah Tuhan. Tadi firman Tuhan bilang gitu ya, dia melangkah dan dia dapat cerita itu. Kelak ada masanya dia akan ceritakan lagi kepada generasi berikutnya. Dan ada banyak orang diselamatkan Tuhan. Amin. Ada banyak orang-orang dipulihkan Tuhan. Dari sesuatu yang sakit, sekarang mereka jadi sehat. Karena ada nama Tuhan ditinggikan. Itulah pemuridan. Amin. Kita dimuridkan. Kelak akan pun kelak memuridkan orang lain. Maka Tuhan bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadikan mereka percaya sama aku. Jadikan mereka jadi sehat. Amin. Hidup mereka mungkin selama ini sakit. Bawa mereka ke hadirat Tuhan. Bawa mereka ke rumah Tuhan. Biar mereka dengar firman. Biar mereka dengar pujian. Dengar kesaksian. Dengar pengalaman-pengalaman, cerita-cerita yang Tuhan kerjakan. Bekerja di tempat ini.
Saudara mau nikmati itu. Sampai kapan? Kita tinggalkan jejak kita. Sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Kita tinggalkan dan kita ceritakan tentang Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Mari bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau ajak saudara, kita sama-sama kita doakan generasi ini ya. Saya mau ajak kita angkat pujian ini, pujian lama. Tapi mungkin saudara ada yang jarang mungkin dengar lagu ini. Kita angkat pujian ini ya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Amin. Terima kasih Yesus. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Katakan ladang telah menguning. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Siap untuk Yes. dituai. Banyak Jiwa menanti ya Tuhan uluran tangan. kita. Tuailah, tuailah, wailah, tuailah. Sekarang Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. kita masuk di dalam rencananya Tuhan hari-hari ini. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. siap untuk dituai. Amin. Banyak jiwa menanti. Uluran tangan kita. Tuailah, Tuailah, tuailah sekarang. nyatakan kemuliaannya pada segala Pada bangsa. segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Oh, bangkitlah gereja Tuhan sekelilingmu. Pandang Sekelilingmu generasi ini, generasi. selamatkan ya Tuhan, selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, ini sekali lagi nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Amin. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah, limpah. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Pandang sekeliling Tuhan. Generasi ini Generasi. selamatkan ya Tuhan. Selamatkan ya Tuhan. Ini doaku Tuhan. Ini doaku. Saudaraku Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara boleh datang kepada Tuhan hari ini. Tuhan, seperti firman-Mu ajarkan kami hari ini. Kami nggak selalu sibuk hanya menceritakan tentang diri kami. Mungkin ada kesuksesan yang kami ceritakan, ada mungkin juga kegagalan kami ceritakan. Udahlah, kami stop di situ Tuhan. Sekarang kami mau ceritakan, ada banyak pengalaman-pengalaman rohani yang kami alami bersama Tuhan. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang sungguhnya Tuhan hadir dalam setiap perjalanan hidup kami. Di saat kami sulit, di saat kami susah, di saat kami alami kekeringan, di saat kami alami kepahitan, Tuhan Yesus, Engkau selalu ada. Engkau yang mengerti hati kami, Engkau memulihkan keadaan kami. Saat mungkin kami sulit dalam keuangan, Tuhan selalu menolong kami. Kami pegang itu Tuhan, kami pegang itu Bapa. Dan kami mau ceritakan itu kepada generasi berikutnya Tuhan, agar kami juga punya anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang diselamatkan oleh Yesus, anak-anak yang mengalami jamaah Roh Kudus, anak-anak yang mengalami masa depan yang penuh dengan gemilang bersama Tuhan. Mereka punya masa depan di dalam Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus buat anak-anak kami Bapa. Saat minggu ini Tuhan, di tempat ini di gereja Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus.
Kami mau nuai mereka Bapa. Tuayan dekat dengan kami, tuayan itu dekat dengan kami. Kami punya anak-anak, kami punya cucu-cucu yang kami akan doakan terus mereka Bapa, agar mereka kelak tua terus dengar cerita firman Tuhan. Mereka ingat siapa Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Mereka juga percaya penuh kepada Tuhan, sama seperti kami percaya penuh kepada Tuhan. Dan mereka hidupnya beda dengan generasi-generasi yang lain. Mereka hidupnya beda dengan pemuda-pemuda yang lain, dengan orang-orang muda yang lain. Mereka beda dengan anak-anak yang lain. Mereka jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang cinta Tuhan, takut Tuhan, hormat kepada Tuhan. Mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang baik. Sejak kecil mereka melangkah ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini rindu kami Bapa. Kami punya keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Kami ingin Bapak, bukan hanya saudara tentang kami. Udah banyak pengalaman mungkin yang kami alami bersama dengan Tuhan. Ada banyak Tuhan sudah menolong hidup kami. Ajar kami untuk punya kemampuan untuk menceritakan itu kepada mereka Bapak. Menceritakan mereka Tuhan, seperti firman-Mu katakan, ceritakan itu di saat kamu tidur, saat kamu duduk, saat kamu berjalan, saat kamu dimanapun. Ceritakan. Karena ada terlalu banyak keajaiban Tuhan. Ada banyak tangan Tuhan sudah menolong. Ada banyak mujizat Tuhan dinyatakan. Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu sama Tuhan, bilang, Tuhan, mulai sekarang aku mau belajar untuk menceritakan setiap firman Tuhan, menceritakan pengalaman rohaniku bersama dengan Tuhan kepada anak-anakku, kepada cucu-cucuku, kepada generasi-generasi berikutnya, kepada orang-orang yang aku jumpai, agar mereka pun dengar betul siapa Tuhan sesungguhnya, agar mereka kembali jadi percaya siapa Yesus juru selamat dalam hidup mereka. Bapa, beri kami keberanian Tuhan. Roh Kudus tolong kami, beri kami kemampuan, kesanggupan untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun di dalam perkataan kami Bapa. Bahkan mungkin dengan anak-anak yang kami kandungi sekalipun Tuhan, ajar kami untuk juga memberkati mereka sejak mereka masih dalam kandungan, agar mereka pun jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hidup takut dengan Tuhan, anak-anak yang sungguh dengar nanti firman Tuhan. Berkati setiap kami Bapa hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati perjamuan kudus yang akan kami minum, yang akan kami makan, menjadi kekuatan yang baru buat kami, menjadi pemulihan yang ajaib. Ada rencana Tuhan yang terus Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kami. Tuhan, Engkau ajaib buat kami Bapa. Engkau sungguh ajaib buat kami. Terima kasih Bapa. Bapa berdoa buat perjamuan kudus, buat setiap roti dan anggur yang kami pakai, dikuduskan, diberkati dalam nama Yesus. Buat hamba-Mu yang melayani juga membagikan perjamuan kudus, Tuhan berkati kami Bapa. Berkati kami semua Tuhan hari ini. Melalui perjamuan kudus hari ini, kami dialami berkat Tuhan yang melimpah. Buat mereka yang di rumah, yang akan juga ikut bersama-sama kami untuk menikmati perjamuan kudus, hamba juga berdoa memberkati mereka dalam nama Yesus. Alat apapun yang mereka pakai, mengganti roti dan anggur, Tuhan berkati mereka, kuduskan mereka Bapa. Hati mereka siap terima perjamuan kudus ya Bapa. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Tapi perjamuan kudus dibagikan, kita angkat pujian ini. Di hidupku Hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena
Kudus ini mulai kita bangkit berdiri. Kita pegang roti yang ada di tangan kanan kita. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan angkat tangan kananmu karena salibmu. Ku hidup Tuhan, karena salib ku menang, ku menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup, amin, amin, untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa. Katakan sanggup, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum kami terima dan makan roti yang ada di tangan kami Bapa, menjadi tubuh-Mu ya Tuhan, kami dengar dulu firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan roti yang ada di tangan kanan kita, mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan, Engkau yang melihat segala mungkin ada pelanggaran yang kami kerjakan, yang tidak berkenan yang kami lakukan di hadapan Engkau Tuhan. Hari ini kami mengaku kepada-Mu Yesus. Kami mohon ampunan-Mu Tuhan, agar tubuh-Mu ini menjadi berkat buat kami. Ketika tubuh-Mu kami nikmati, kami makan bersama-sama, menjadi kekuatan yang baru yang Tuhan Yesus kerjakan. Terima kasih Bapa. Kami akan makan roti ini, tubuh Kristus ini, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekarang angkat cawan yang di tangan kanan kita, dan kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara kasih Tuhan, sebelum kita minum bersama-sama anggur yang ada di tangan kanan kita, cawannya ini biarlah menjadi kekuatan yang luar biasa buat kita, menjadi mujizat Tuhan, hingga yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang lemah diberi kekuatan yang baru. Kami yang mungkin kecewa, Tuhan buat jadi baik Bapa. Pulihkan hati kami Bapa, pulihkan setiap hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap pegang firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap hidup kami Bapa. Kami akan minum cawan yang di tangan kanan kami, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ucapkan kebaikan Tuhan. Ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dia sungguh baik buat kita. Dia sungguh ajaib buat kita. Dia menolong hidup kita. Dia yang sembuhkan setiap sakit kita. Kuasanya heran dan ajaib buat kita. Dia melakukan yang baik buat kita. Dia buat rencananya dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Yesus, Kau ajaib buat kami. Yesus, Kau luar biasa buat kami. Engkau yang memberkati setiap hidup kami Bapa. Selama-lamanya Engkau ajaib buat kami Tuhan.
Tiada berubah kasih setiamu buat kami. Yesus, Yesus, amin, amin. Yesus, Yesus, kami mau ceritakan kebesaran-Mu ya Tuhan, sampai Engkau datang. Kami mau ceritakan kebenaran-Mu. Kami mau ceritakan pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan-Mu. Kami mau ceritakan Tuhan tentang hukum-hukum-Mu, tentang keajaiban-Mu, tentang apa yang Engkau sudah atur dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib buat kami Yesus. Terima kasih Bapa. Ayo berdoa bersyukur buat perjamuan kudus kami Bapa. Biarlah perjamuan kudus ini menjadi berkat melimpah buat kami. Buat kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Sungguh-sungguh kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Tinggalkan jejak-jejak yang baik. Amin. Biarlah terus generasi-generasi kita terus mengikuti Tuhan saja. Puji nama Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman. Minggu depan kembali kita beribadah di tempat ini pukul 4 sore. Senin besok tidak ada ibadah. Hari Rabu ada ibadah doa di kediaman Ibu Meli ya, E3 0417. Mari kita datang beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Hari Jumat kembali ada doa puasa, mulai puasa Kamis malam, buka di hari Jumat pukul 4 sore ya. Doakan terus melalui doa puasa kita adalah gereja kita ya, puji nama Tuhan. Di minggu ini adalah masuk tahun yang kedua, pas tanggal 4 ya. Tahun lalu juga kita ibadah, mulainya adalah di awal bulan Juni ya. Kita sudah masuk di tahun yang kedua saat ini, puji nama Tuhan. Tuhan baik, kita boleh tetap ada di tempat ini beribadah. Doakan juga Bapak Gembala yang akan berangkat esok hari ke Medan dalam seminar dan ulang tahun HUT GEKI. Biarlah dia boleh sehat, pergi pulang bersama dengan Tuhan. Doakan juga retreat kita untuk bulan September, biar Tuhan terus beracara bagi kita ya. Terus kita juga dukung doa untuk anak-anak muda kita, biarlah juga mereka boleh menjadi anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan memberi persembahan, persepuluhan, dan apapun yang kita mau beri bagi Tuhan. Biarlah kita memberi karena kita melakukan firman Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu Tuhan saat pada sore ini Tuhan. Di penghujung ibadah kami mau memberi persembahan Bapa. Mari Engkau menilik setiap tangan-tangan yang memberkati pekerjaan Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau yang membalas segala kebaikan hati mereka Bapa, ketaatan mereka Tuhan. Engkau yang memberkati keluarga, anak, istri, cucu, mantu, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Siapkah kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Naikkan pujian, Allah sumber kuatku. Persembahan boleh dijalankan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber
Tuhan. Hari baru, Harapan baru. harapan baru. Kita akan akhiri ibadah yang diberkati Tuhan. Kita juga mau terus dukung di dalam doa untuk setiap kita yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Biarlah Tuhan yang buka jalan. Amin. Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Anak-anak kita semua dalam perlindungan Tuhan. Cucu kita, mantu kita juga ada di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku, Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku, Sehelai rambutku amin. Satu Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah, amin, amin Tuhan. Takkan pernah terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah terlelap ya Bapa. Kaulah segalanya yang ku perlu Amin. setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Bapa, kami datang kepadamu sore hari ini Tuhan. Di penghujung ibadah ini Tuhan, kami bersyukur bahwa firman Allah yang kami boleh dengar ya Allah. Terima kasih Tuhan bahwa kami menjadi generasi-generasi Tuhan yang meninggalkan jejak-jejak yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi orang-orang di sekitar kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah keluarga kami. Kami meninggalkan jejak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa saat pada sore ini Tuhan untuk hamba-Mu ya Bapa. Tuhan berkati hamba-Mu gembala sidang di tempat ini ya Tuhan. Biarlah terus Dia Engkau pulihkan kesehatan tubuhnya Bapa. Dengan bilur Allah disembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan keberangkatan esok hari pun Tuhan yang sertai, Tuhan yang jagai, Tuhan yang lindungi ya Bapa. Dia boleh menikmati Tuhan suasana surga melalui ibadah upacara hut keki ya Bapa. Berkati juga Tuhan sahabat-sahabat kami, jemaat-Mu yang membutuhkan lapangan pekerjaan Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan, bukakan jalan yang terbaik. Beri hikmat Allah, beri pengetahuan Allah, hingga segala keputusan yang boleh diambil adalah keputusan yang dipimpin oleh Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Biarlah kami boleh pulang Tuhan, meninggalkan tempat ini dengan pertolongan Allah sepanjang minggu ke depan. Allah menyertai, Allah menjagai, Allah melindungi, Allah memberkati kami semua. Terima
terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian kita sekali lagi, rapnya nanti Bapak Gembala akan berdoa berkat bagi kita semua. Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ke depan, segala aktivitas jemaat Tuhan, siapapun kami, baik usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan jagai kami, kawali kami, sertai kami Bapa. Dan kemanapun kami melangkah sepanjang minggu ke depan adalah langkah kami, langkah yang diatur oleh Tuhan. Bahkan anak-anak kami dalam sekolah menyelesaikan studi mereka yang ikut ujian hari-hari ini juga Tuhan, minggu-minggu ini Tuhan juga beri mereka pengetahuan. Hingga apa yang mereka pelajari itu yang jadi mereka bisa jadi bekal untuk mereka tetap ada di dalam masa depan mereka Tuhan. Berkati anak-anak kami sepanjang minggu depan. Jauhkan segala yang tidak baik di sepanjang minggu depan. Dan kami percaya selalu ada perlindungan Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam setiap hidup kami Bapa. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit hari-hari ini. Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Hati mereka juga dipulihkan di dalam nama Yesus. Beri mereka juga hati yang mencintai rumah Tuhan, mencintai ibadah, mencintai dan menghormati penyembahan kepada Tuhan. Sehingga mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan kita terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan telah menjadikan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, sukacita, damai sejahtera dan penyertaan oleh Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup kita mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, kunyanyikan haleluya. Haleluya, sungguh besar perbuatanmu. Kunyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatanmu, sungguh besar Tuhan, sungguh besar perbuatanmu, sungguh besar, sungguh besar kekuatanmu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur